...1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Padidikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Kami bersama Kabid Pemberantasan Indonesia Anti Narkoba. Sahabat Siliwangi 1922, Ketua DPD Indonesia Anti Narkoba Provinsi Jawa Barat atau disingkat Insano, Yusuf Hermawan menggelar kunjungan ke berbagai sekolah dan dinas terkait berkenaan dengan maraknya tawuran yang dikhawatirkan adanya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kunjungan Yusuf Hermawan berkenaan dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang pada waktunya ada agenda yang disebut dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama sepekan di tiap sekolah. Tugas kita semua bagaimana memantau agar menghindari aksi perpeloncoan terhadap peserta didik baru, dan dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah bisa disisipkan sosialisasi terkait dengan upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan, penanggulangan, dan peredaran gelap narkotika. Sahabat Siliwangi 1922, Yusuf Hermawan menegaskan bahwa maraknya kasus narkoba yang sering terjadi di kalangan generasi muda, hal inilah yang mendorong perlunya upaya pencegahan yang intensif dalam masalah penanggulangan narkoba, karena sekolah merupakan memegang peran penting untuk membentengi anak atau siswa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, karena sekolah merupakan tempat berkumpulnya anak-anak muda yang sering dijadikan sasaran. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita simak bagaimana langkah dan strategi Yusuf Hermawan, Ketua DPD Indonesia Anti Narkoba Provinsi Jawa Barat, dalam kunjungan di berbagai instansi dan sekolah saat proses penerimaan peserta didik baru. Sore Bapak, alhamdulillah bisa silaturahim nih pada sore ini. Baik Bapak, pada kesempatan ini selain silaturahim, saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan kami di Kota Bogor khususnya, ya kan. Nah, ada pertanyaan saya pada Bapak, bagaimana menyikapi, mempersiapkan dalam rangka menyambut siswa-siswi baru di Kota Bogor khususnya Pak, dengan Dinas Pendidikan. Ya, makasih Kang. Jadi yang pertama mungkin ya kita tahu bersama lah, setiap tahun pasti ada penerimaan mahasiswa baru, dan juga siswa baru ini kan juga harus dikenalkan dengan lingkungan sekolah. Nah, dari salah satu materi dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tentunya juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Saya coba nanti koordinasi dengan Distik mungkin dalam hal ini ketika bicara levelnya SD SMP gitu ya, terkait dengan hal apa saja yang perlu kita sampaikan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Tentunya ada tuan rumahnya di Dinas Pendidikan, ya kita juga punya ormas-ormas yang bisa kita minta bantuan di Kesbang, yang mudah-mudahan ketika memang ini menjadi agenda yang dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan, kita bisa mengajak turut serta ormas-ormas ini untuk bisa ikut dalam proses PLS di sekolah-sekolah gitu. Nah, bagaimana Pak langkah strategi Bapak dalam penanganan, ya bukan tawuran pelajar Pak ya, karena ini sering terjadi di malam hari Pak, tapi kenapa korbannya selalu pelajar gitu Pak? Nah, ini bagaimana langkah strategi Bapak menyikapi hal itu? Apa Bapak bisa koordinasi dengan Pak Kapolres, dengan Kodim untuk bersinergi untuk memutuskan mata rantai ya
keributan pada malam hari. Iya, makasih Pak Yusuf. Jadi memang terkait dengan kegiatan tadi di lingkungan sekolah tentunya pasti kita akan libatkan dari ormas yang ada di Kota Bogor. Ya tentunya juga nggak semua ormas ya, karena kan berbagai macam bidang bisa sesuai apa tidak dengan kondisi kebutuhan di sekolah gitu ya. Misalkan ada ormas-ormas yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan apa namanya narkoba dan lain sebagainya, pasti kita libatkan karena nanti pesan-pesan positif pasti akan disampaikan oleh ormas. Tadi tentunya saya nggak bisa sendiri ketika bicara Gesbang, soalnya ketika bicara SMP itu ada sekitar 200-an SMP. Siapa masa pengenalan lingkungan sekolah itu kapan Pak pelaksanaannya Pak? Ya. Yang pertama kami apresiasi Pak Yusuf, Pak Endu ya, sudah hadir dari PNN ke Jawa Dinas. Ini adalah bagian dari saya sebut networking. Bahkan kalau sudah nanti kita bersama itu menuju ke soliditas tim. Tinggal kita naikkan nanti kompetensi. Jadi cukup 3 saja, kompetensi, solidity, and networking. Nah konteks kali ini kalau di MPRS yang insya Allah akan dilaksanakan di pertengahan Juli pasca PPDB usaha ini. Hari ini kan baru tahap 1 selesai, jadi pekan depan tahap 2 mulai, lalu kemudian selesai kira-kira di pertengahan Juli. PRS ya. Nah, dalam rangka persiapan MPRS Pak, saat nanti jadwalnya sudah baku, siapa saja Pak yang dilibatkan? Tadi Bapak menyampaikan ada 3 poin Pak ya. Siapa saja yang akan dilibatkan biasanya Pak setiap tahun? Ya. Kalau yang biasa dilibatkan adalah yang pertama tentu unsur sekolah, unsur sekolah ada kepala sekolah, ada wakaf, ada guru, di sana ada guru BK, guru BI, yang kemudian eksternal itu dari biasanya BNN ada, dari Polres ada, Kodim ada, kemudian dari unsur masyarakat. Mana langkah strategi Bapak menyikapi ya ada beberapa kejadian Pak ya? Sebetulnya mayoritas kejadiannya di malam hari Pak. Nah itu makanya. Kalau di pagi hari sampai siang sampai sore ya mereka sekolah. Sampai saat ini belum dengar ya yang tawuran langsung. Tapi di malam hari bagaimana Pak menyikapi hal itu? Setuju. Jadi sekarang memang harus kita pilah-pilah. Jadi ini bukan semata-mata tanggung jawab sekolah. Ini juga merupakan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat. Mengingat jam-jam sekolah memang jam-jam siang hari. Tentunya itu menjadikan tanggung jawab sekolah maupun satgas pelajar. Manakala anak itu sudah kembali ke rumah, tolong orang tua juga punya tanggung jawab mengawasi putra putrinya. Masyarakat di sekitar juga harus bertanggung jawab juga mengawasi masyarakat di sana, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena fenomena tawuran itu sekarang sudah beralih ke malam hari. Ya ini bisa plus minusnya. Plus adalah saya katakan plusnya kenapa? Karena kan berarti saya mengapresiasi teman-teman satgas pelajar dong. Berarti dia berhasil mengamankan pelajar di siang hari. Nah kembali ke malam hari sekarang, begitu anak pelajar-pelajar itu kembali ke pangkuan orang tua. Sejauh mana kepedulian orang tua? Itu. Sejauh mana kepedulian masyarakat untuk mengamankan mereka supaya tidak terjadi aksi-aksi yang negatif tadi. Bagaimana menyikapi masalah yang saat ini terjadi di kalangan pelajar? Karena Pak Kepala juga membawahi beberapa siswa, terutama di Bina Warga 1. Jadi mohon sikap Bapak harus bagaimana nih Pak, agar tawuran-tawuran tersebut tidak terulang kembali dan berjatuhan korban gitu loh Pak. Jadi mohon arahan Bapak harus bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Yusuf. Memang kondisi sekarang, pelajar sekarang itu sudah luar biasa. Mereka sudah terorganisir begitu hebatnya. Analisa kami dari berbagai kejadian, terutama di sekolah kami sendiri, itu notabene
hasil pengalasan kami dari alumni, masyarakat sekitar, ternyata ini ada yang nunggangi, ada penunggangnya, ada penunggangnya, itu satu. Kenapa? Karena anak-anak yang memang terlibat di arena tawuran itu sendiri, mereka ditunggangi. Ada berbagai kepentingan, entah kepentingan politik, entah kepentingan sebuah lembaga atau sebuah grup yang mungkin sekarang lagi ramai, grup geng motor gitu ya, gitu. Kita sudah menemukan beberapa web di TikTok maupun Instagram, itu ternyata pengikut mereka itu hampir ribuan bahkan jutaan. Subhanallah. Jadi ketika mereka memberikan umpan untuk istilah mereka mau kirim kado kemana nih atau mau kirim paket kemana, nah, itu di sana mereka saling saut-sautan. Baik. Gitu. Dan tidak sedikit alat-alat yang mereka bawa itu ternyata itu pun di luar dugaan kita. Dari mulai celurit yang tingginya hampir 2 meter, golok, pedang yang memang tinggi-tinggi sekali itu mereka kadang-kadang simpan di jalanan, mereka datang dan itu siap dilaksanakan. Artinya persiapan mereka udah luar biasa gitu. Jadi jaringan-jaringan mereka itu udah memang jaringan yang memang sudah terorganisir dan rapih, permanennya itu rapih sekali gitu. Tidak menutup kemungkinan ini ada orang-orang yang hebat bermain di belakang layar ini sendiri. Nah, saran kami sih pertama mungkin bukan saran kami pun sudah melaksanakan tugas ini. Kami sudah memanggil beberapa alumni yang memang bisa dibilang mereka punya nama di sekolahnya dulu, atau bisa dikatakan legend sekolahnya dulu gitu. Yang ternyata mereka pun punya antusias untuk membantai rantai jaringan tawuran ini biar Bogor kondusif, nyaman, aman, tentram gitu kan. Dan sekarang semarak lagi geng motor akhirnya bergabunglah gitu. Geng motor, anak-anak yang hobi tawuran, bahkan di kabupaten itu sudah terindikasi ada yang namanya galatama ya, atau apa ya, ada perebutan posisi klasmen sementara seperti sepak bola. Contoh, sekolah A dia bisa melawan sekolah B menang, kemudian dia melawan sekolah C menang, maka dia akan di atas posisinya. Seperti bola. Nah, jadi sekolah mereka akan terlihat hebat. Sekolah mereka akan terlihat jagoan ketika klasmen mereka itu udah di klasmen pertama. Itu sementara. Baik. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi, jiwa raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.